adegan kisah kemarin malam di mana kan tangannya Dosan itu luka pada saat dia membanting ayah tirinya Inje. Kemudian karena terluka parah, akhirnya Dalmi mengobati tangannya si Dosan. Dan Dosan kembali menanyakan pada Dalmi kenapa Dalmi menyukainya. Dan Dalmi tetap dengan jawaban yang sama karena Dalmi menyukai tangannya dia. Ada-ada aja ya kan. Tapi di balik itu ternyata ayah tirinya Inje ingin melaporkan perbuatan Dosan kepada pihak yang berwajib ataupun hukum. Waduh. Kemudian Dalmi dan juga timnya akhirnya membentuk grup lagi untuk membicarakan mengenai aplikasi yang akan mereka buat, di mana tujuan mereka membuat aplikasi itu adalah target utamanya para tunanetra, di mana mereka ingin membantu tunanetra dengan aplikasi mereka tersebut. Kemudian Dalmi menyampaikan rencana mereka itu kepada Jipyong, namun awalnya Jipyong ini dia agak menolak rencana dari grupnya Dalmi, tapi Dalmi berusaha meyakinkan Jipyong kalau aplikasi itu nantinya akan berhasil. Dan akhirnya Jipyong pun menyetujui hal tersebut dan rencana mereka. Nah ternyata guys, diam-diam pemilik sandbox itu memperhatikan Dalmi selama ini. Waduh. Dan di sini juga Mimin senang banget, akhirnya Jipyong memberitahukan kepada pemilik sandbox itu bahwa Dalmi dan juga Inje adalah saudara kandung. Dan Jipyong juga mengatakan kepada pemilik sandbox itu bahwa kemungkinan anak yang ada di ayunan yang diceritakan oleh ayahnya Dalmi itu kemungkinan adalah Won Inje ataupun Dalmi. Nah, di sini nih yang kita tunggu-tunggu banget ya. Inje tukusannya ya. Nah, besok harinya Jipyong memberitahukan kepada Dalmi untuk cara-cara mencari investor gitu teman-teman. Dan Dalmi sangat berterima kasih sekali karena Jipyong selalu mau membantunya dan juga menjadi mentor yang baik. Kemudian Dalmi mau membalas budinya dengan menanyakan kapan ulang tahunnya si Jipyong, dan dia mengatakan ulang tahunnya sama dengan Dosan. Dan Dosan yang mendengar hal itu yang berada di atas sepertinya mulai cemburu dengan Dalmi dan juga Jipyong. Wow, ada apa ini nanti? Nah, setelah itu Dalmi langsung bergerak untuk mencari investor yang mau membiayai tentang aplikasi mereka itu. Awalnya Dalmi akhirnya pun menemukan investor yang kira-kira mau berinvestasi. Dia sudah menjelaskan semuanya sepanjang jalan, tapi ternyata tiba-tiba saja ibu-ibu itu menolak tawaran dari Dalmi dan kemungkinan dia akan mereviewnya di tahun depannya. Tapi ibu-ibu itu ternyata adalah temannya Jipyong dan dia memberitahu kepada Jipyong tentang Dalmi. Dan setelah itu Jipyong menyebut Dalmi di sana. Awalnya Dalmi curiga kenapa Jipyong tiba-tiba berada di sana, tapi Jipyong malah ngarang cerita dan mengantar Dalmi pulang. Padahal sebenarnya ngebucin ya kan. Setelah itu, setelah sampai di rumah, Dalmi memberitahukan kepada neneknya tentang aplikasi mereka buat, dan dia mengatakan bahwa itu adalah idenya Dosan. Dan setelah itu, karena penasaran, neneknya Dalmi langsung mencoba aplikasi tersebut dengan mencoba membacakan Alkitab gitu, dan dia langsung terkesan dengan aplikasi tersebut dan merasa sangat berterima kasih kembali kepada Dosan. Kemudian Dalmi dan timnya juga merasa sangat sedih banget karena yang mengunduh aplikasi itu sangat sedikit sekali, yaitu sekitar 20 orang aja. Tapi tiba-tiba saja sepupunya Dosan menawarkan untuk melakukan pemasaran. Sepupunya itu punya ide di mana dia langsung ambil fotonya Dosan bersama atlet waktu kecil itu, lalu dia mengirimkan foto tersebut pada atlet itu dan memberitahukan apa tujuannya. Kemudian atlet itu langsung memposting dan mengunduh aplikasi tersebut. Nah, untuk menghilangkan stres dan pun kesedihan antara timnya Dalmi mengajak mereka untuk makan ayam goreng dan minum bersama. Tapi setelah itu si Dalmi malah mabuk berat dan dia malu-maluin pada saat mereka pulang di bus, dan Dosan pun minta maaf pada pengguna bus karena kelakuannya Dalmi. Aduh, Dalmi. Dan setelah itu Dosan langsung mengantarkan Dalmi ke rumahnya untuk beristirahat. Dan setelah itu neneknya Dalmi pun membahas dengan Dosan mengenai aplikasi non-gil yang mereka buat, dan neneknya benar-benar berterima kasih sekali kepada Dosan karena membuat aplikasi tersebut, karena hal itu sangat penting bagi neneknya Dalmi untuk di kedepannya gitu. Nah, besok harinya tanpa butuh waktu yang lama, atlet Park Chan-soo itu langsung mempromosikan aplikasi non-gil punya Samsung Tech, dan akhirnya itu langsung dia jabarkan pada saat wawancara gitu teman-teman. Dan akhirnya timnya Dalmi mendapatkan keberuntungan dari hal itu karena yang mengunduh aplikasi mereka sudah mencapai 10.000 dan mereka seneng banget karena hal yang sudah mereka capai. Nah, setelah itu Dosan memilih untuk menceritakan kepada Dalmi tentang kondisi neneknya yang sesungguhnya, dan hal itu membuat Dalmi terpukul banget dan dia benar-benar sedih mendengar hal tersebut. Dalmi pun lemes banget dan dia nangis sejadi-jadinya. Dan pada saat sampai di rumah, Dosan menenangkan Dalmi agar tidak terlalu terlihat sedih karena kondisi neneknya. Dan Dalmi pun berusaha untuk tetap tegar agar neneknya tidak ikutan sedih melihat Dalmi terus kepikiran tentang kondisi neneknya. Dan pada saat di rumah, Dalmi awalnya sudah mencoba untuk mentegar gitu teman-teman, agar dia tidak terlihat sedih melihat kondisi neneknya, tapi dia tidak bisa menahan air matanya dan mengatakan kepada neneknya untuk membiarkannya hari itu untuk menangis. Dan dia pun berjanji kepada neneknya ke depannya dia akan tetap tersenyum dan terus tersenyum, dan dia juga berjanji untuk membuat kehidupan neneknya lebih baik lagi ke depannya. Kemudian Dalmi dan Dosan dipanggil oleh ayahnya Inje ke kantornya untuk membahas kejadian yang kemarin, dan dia mengancam Dosan akan dilaporkan ke pihak yang berwajib itu. Tapi ternyata Dalmi ini pintar teman-teman, dimana ternyata sebelumnya Dalmi sudah merekam percakapan mereka, dan disitulah ayahnya Inje ini terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena Dalmi pun mengancam balik untuk melaporkan percakapan mereka tersebut kepada wartawan. Dan sebagai gantinya Dalmi meminta pihak Morning Group untuk memberikan mereka dana untuk mengembangkan aplikasi non-gil mereka. Dan bagusnya di sini itu adalah Mimin senang banget karena Inje mendukung adiknya sendiri. Wah, dan karena sudah terdesak dan tidak tahu lagi mau gimana, akhirnya ayahnya Inje menyetujui hal tersebut dan memberikan dana kepada
Dalmi dan juga timnya. Kemudian malam harinya pada saat Dalmi melihat koreksi proposal dari Ji Pyong, dia melihat hal yang aneh di mana tulisan Ji Pyong tidak asing bagi Dalmi dan dia langsung mengambil surat-surat yang dulu dia tulis pada dosan masa lalu dan dia langsung membandingkan tulisannya dan ternyata tulisan itu mirip dengan tulisan Ji Pyong, begitu juga dengan tahun dan tanggal lahirnya Ji Pyong. Kemudian Dalmi curiga